Mas Teguh jadi jemput kita kan? Nanti kita pulangnya bareng-bareng aja ya. Aku nggak mau satu mobil sama Madu. Kamu yakin? Kamu mau aku pulang berduaan sama Mas Teguh? Aku ini juga kan sekarang istrinya Mas Teguh. Aku jadi pengen punya anak juga deh, Mas. Kamu atur aja. Oke? Maduku ini emang gak nyakitin aku secara fisik, gak menusuk jantungku dengan pisau, tapi sikapnya sangat menusuk hatiku. Gak usah marah-marah gitu, Mbak. Mbak Dia gak perlu takut lagi, karena aku lagi hamil. Jadi malam ini aku pulang ke rumah dia ya. Kalau kamu tetap pulang ke rumah istri kedua kamu itu, aku pastiin kamu gak akan ketemu sama anak kita lagi. Kamu gak akan pernah bisa adil, Mas. Kalau memang kamu sayang sama aku, kamu harus rela pisah sama aku. Ini maunya kamu kan? Aku ikutin. Hari ini juga aku talak kamu. Program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Paninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Paninda Official berdasarkan catatan kasus. Paninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Aku baru aja pulang. Kok bau parfum kamu kayak bau parfum perempuan? Seharian kan aku di kantor. Ya ketemu sama orang-orang kantor dong. Dan ini bau parfum kamu kan? Itu wangi parfum aku, Mas. Tapi kok kayaknya baunya kenceng banget ya, Mas? Baunya itu nggak cuma nempel di baju kamu, Mas. Tapi di badan kamu juga. Terus apa yang aneh sayang? Ya jelas aneh dong, Mas. Itu artinya kamu baru ketemu sama perempuan lain. Aku ngerasa ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari aku. Kamu jujur sama aku. Apa yang kamu sembunyiin? Apa kamu ada perempuan lain? Tolong kamu bilang sama aku, Mas. Sebelum aku ikuti apa kata hati aku. Dan sebelum aku cari tahu siapa orang itu. Kalau gitu biar aku cari tahu siapa orang itu. Iya, tunggu. Aku harus jujur sama kamu. Iya, ada yang aku sembunyiin selama ini dari kamu. Apa yang kamu sembunyikan dari aku? Apa benar? Kamu ada perempuan lain? Apa kamu punya pacar, Mas? Bukan pacar, tapi aku sudah menikah lagi. Kamu jangan bercanda sama aku, Mas. Aku gak bercanda. Aku serius, sayang. Kenapa kamu ngelakuin itu semua sama aku, Mas? Apa kurangnya aku sama kamu, Mas? Kita udah punya anak. Aku selama ini udah coba untuk merawat diri aku untuk kamu, Mas. Aku udah menjaga kehormatan aku dan kehormatan kamu. Apa lagi yang kamu cari, Mas? Apa salah aku? Kamu gak salah. Aku jatuh cinta sama perempuan lain dan aku menikahi dia. Aku akan ngomong sama kamu. Aku akan jujur sama kamu. Tapi aku pikir bukan sekarang waktunya. Bukan dengan keadaan seperti ini. Dan aku tahu sakit ini buat kamu. Maaf. Siapa dia, Mas? Apa dia lebih cantik dari aku, Mas? Atau dia lebih segalanya dari aku? Aku mau ketemu sama dia. Mas. Siska, Hai Dia. Ini istri kedua aku. ternyata kamu menikah sama teman arisan aku. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mas? Kenapa kamu ngelakuin ini semua, Mas? Apa harus dia, Mas? Kenapa? Semua terjadi begitu aja. Sayang. Teman aku bareng ya? Ini yang di pojok itu bentuk Suaminya Dia cakep juga. Kaya lagi. Teman arisan dia cakep juga ya. Sejak saat itu kami terus berhubungan sampai akhirnya aku menikahi Siska. Tega, Mas. Tega kamu ngelakuin ini semua sama aku. Kamu itu teman arisan aku. Dan kamu, tapi bisa-bisanya kamu nusuk aku dari belakang. Aku gak punya niat untuk jatuh cinta sama suami kamu. Tapi perasaan itu datang dengan sendirinya. Kamu ingat kan? Waktu itu aku lagi patah hati. Kamu katanya mau jemput pacar kamu. Kok beneran datang mana? Aku udah putus. Lalu suami kamu datang dan menyembuhkan luka aku. Kamu bohong. Aku tahu kamu sengaja kan mengincar suami aku. Aku tahu kenapa kamu belum menikah. Karena kamu mencari laki-laki kaya. Kamu putus sama mantan kamu karena kamu merasa mantan kamu itu kurang kaya. Kamu rebut suami aku. Kamu menggoda suami aku dengan memakai apapun yang aku pakai, termasuk parfum. Kayak bau parfumnya si Dia deh. Ternyata kalian parfumnya samaan. Kamu sengaja pakai parfum yang sama-sama aku. Menggoda suami aku. Sudahlah Dia. Aku berharap kamu mengerti keadaan ini. Aku gak mau berzina. Aku gak mau berbuat dosa. Agama tidak pernah melarang.
untuk menikahi perempuan lebih dari satu. Asalkan aku bisa adil sama kalian berdua. Kamu mau aku menerima ini semua? Akan semudah itu, Mas. Semuanya udah terjadi. Aku harap kamu bisa menerima keadaan ini. Kalau kamu sadar, kamu harusnya berubah. Kamu harusnya minta maaf sama aku. Aku tahu aku salah. Ini kesalahan aku. Aku minta maaf. Kamu mau kan maafin aku? Aku akan maafin kamu, Mas. Ya, hanya dengan satu syarat. Kamu harus bisa menolak perempuan itu. Gak bisa dia. Aku sama Siska saling mencintai. Kami baru saja menikah. Kamu gak usah khawatir. Aku akan penuhi semua hak kamu. Juga Siska. Dan aku akan berusaha adil. Apa kamu yakin, Mas, kamu bisa adil? Kamu tahu kan, Mas, dalam 1 minggu ada 7 hari. Kamu 4 hari sama aku. Dan 3 hari sama dia. Apa kamu yakin, Mas, dia bisa menerima semua ini? Karena kalau aku gak akan bisa menerima itu semua. Gini aja, masing-masing dari kita akan mendapat 3,5 hari. Jadi dalam seminggu ada 1 hari di mana kita harus berbagi. Jadi pagi sampai sore suami kita di rumah aku, lalu sore sampai besok paginya lagi di rumah kamu. Cukup adil kan? Rasanya aku ini seperti tempat persinggahan sementara. Aku harus bisa sip-sipan sama perempuan lain untuk bisa ketemu sama suami aku. Aku sangat berharap kamu terima kenyataan ini. Kamu setuju kan? Diam artinya setuju, Mas. Udah pulang kamu, kan? Mama kenapa nangis, Ma? Mama gak nangis, sayang. Mama beneran gak kenapa-napa kan? Gak, sayang, gak. Gak apa-apa kok. Udah, kamu masuk kamar, kamu ganti baju ya. Ya udah, Ma. Aku kamar dulu ya. Aku gak boleh sedih kayak gini. Nanti Auli bisa tahu. Aku akan coba bertahan. Mas Teguh masih menjadi suamiku. Dan kami masih menikah. Kami sudah janji suci saat menikah dulu. Berhenti ikutan arisan. Kalau ngumpul-ngumpul sama kita-kita, kamu masih mau kan? Maaf ya, aku udah gak bisa ikutan lagi. Lo kenapa? Mungkin dia lagi ada keperluan lain, ya kan dia? Ada apa sih? Nggak apa-apa, udah jangan dipaksain. Nanti biar bagian dia aku yang ambil. Aku duluan ya. Iya dia, hati-hati ya. Wah, kamu beneran udah jadi orang kaya ya sekarang. Nggak boleh kayak gitu, biasa aja. Ya udah, aku kabarin teman-teman yang lain ya. Mas Teguh jadi jemput kita kan? Nanti kita pulangnya bareng-bareng aja ya. Aku gak mau satu mobil sama Maduku. Kamu yakin? Kamu mau aku pulang berduaan sama Mas Teguh? Terus nanti kalau teman-teman kita ngeliat, mereka bakalan tahu dong kalau sekarang kita berbagi suami. Emangnya kamu mau? Kita pulang bareng-bareng ya. Tapi boleh nggak sih kalau kali ini aku yang duduk di depan? Nggak apa-apa kan? Sekali-kali gantian. Aku ini juga kan sekarang istrinya Mas Teguh. Gimana kalau kita sekalian jemput Aulia aja? Gak usah. Aku gak mau kalau aku bagi anak juga sama kamu. Ya udah deh kalau emang nggak boleh. Tapi maksud aku tuh baik. Aku juga pengen dekat Mas sama anak kamu. Kalau kayak gini, aku jadi pengen punya anak juga deh Mas. Gimana kalau kita program bikin anak aja? Kamu atur aja. Oke? Maduku ini emang gak nyakitin aku secara fisik. Gak menusuk jantungku dengan pisau. Tapi sikapnya sangat menusuk hatiku. Nafsu dunia menjeratku. Mas, kamu ngapain bawa dia kesini, Mas? Gak usah marah-marah gitu Mbak. Biasa aja. Aku kesini cuman mau bilang, mulai sekarang Mbak Dia gak perlu takut lagi. Aku akan ngerebut anaknya Mbak. Karena aku lagi hamil. Dia, malam ini aku temenin Siska dulu ya. Aku temenin dulu ya. Permisi Mbak. Ya Mas. Sekarang Maduku hamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, aku kangen banget sama Papa. Papa juga kangen sama kamu. Kamu lihat, aku bawa hadiah buat kamu. Makasih ya, Pak. Aku udah siapin makanan buat kamu. Aku udah makan sama Siska tadi. Juga gak lama di sini. Kamu tahu kan, kandungan Siska semakin besar. Aku harus jagain dia terus. Kamu kan udah jarang pulang ke sini. Gak ada salahnya kan kalau hari ini kamu hidup di sini? Aku mohon kamu ngerti dia. Madu kamu kan sekarang lagi hamil. Pasti kamu tahu rasanya. Kamu juga pernah hamil kan? Iya, aku ngerti tapi Mas. Iya. Aku harus jadi suami siaga untuk Siska. Sama seperti waktu kamu hamil, aku juga jadi suami siaga buat kamu kan? Bukannya aku harus bersikap adil untuk kalian berdua. Aku mohon kamu bisa mengerti ya. Aku harus pulang ke rumah Siska sekarang. Apa aku harus hamil lagi biar diperhatiin suamiku? Aku benar-benar gak tahan lagi. Aku gak kuat. Nafsu dunia menjeratku. Kamu lihat deh, anak
kita laki-laki, Mas. Dia yang nantinya akan jadi penerus kamu. Beda sama anak perempuan. Anak kita ini nantinya akan nerusin perusahaan kamu, Mas. Ya sayang ya? Sayang, kamu kenapa? Kamu mau gendong ya? Aku mau kita pisah. Aku udah gak sanggup lagi, Mas. Kenapa pisah? Aku gak mau pisah sama kamu. Aku melihat kamu dan istri kamu senang-senang. Sementara aku hanya bisa menangis dan terluka. Aku ngerti perasaan kamu. Sebelumnya kan aku udah bilang sama kamu, emang aku lebih banyak untuk Siska. Tapi waktu itu kan dia belum melahirkan. Mulai sekarang, semuanya akan adil. Dan aku janji itu sama kamu kan? Kamu gak akan pernah bisa adil, Mas. Kamu harus yakin dong. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Udahlah, Mas. Kalau memang kamu sayang sama aku, kamu harus rela pisah sama aku, Mas. Kamu harus bisa lepasin aku. Ini maunya kamu kan? Aku ikutin. Hari ini juga aku talak kamu. Ayo sayang, kita pergi sekarang ya. Emangnya kita mau pergi kemana sih, Ma? Kita nggak akan tinggal lagi di rumah ini. Kita akan cari tempat tinggal lainnya. Alia, dengerin apa kata Mama. Kita harus pergi dari sini ya, Nak. Jangan pergi. Kalian gak boleh pergi dari sini. Rumah ini milik kalian. Aku yang akan pergi dari sini. Aulia, Papa akan sering-sering kesini, Nak. Untuk ketemu sama kamu. Kenapa Mama sama Papa harus pisah? Kenapa, Ma? Udahlah, Mas, biarin aja. Nggak usah diangkat. Aku takut terjadi apa-apa. Aku angkat ya. Ya. Aulia terkena leukemia. Leukemia. Aulia, sabar ya, Nak. Papa yakin Aulia akan segera sembuh. Tapi, Pak, aku udah gak kuat lagi. Sayang, kamu harus semangat ya. Kamu pasti akan sembuh. Pokoknya kamu harus sembuh ya, Nak. Nanti kalau kamu sembuh, Papa akan kasih apapun yang kamu mau. Janji ya, Pak? Iya. Iya sayang. Mama juga janji ya. Apa yang aku minta, Mama harus tepati. Iya. Gimana hasilnya, Dok? Jadi dari hasil pemeriksaan laboratorium dan medis yang kami lakukan di sini, sumsum tulang belakang ibu tidak cocok dengan putri ibu. Dok, ya, tolong cek saya, Dok. Boleh, Pak? Kalau gitu Bapak sekarang bisa ikut saya ke ruang lab untuk kita tes darahnya. Silakan. Kamu pasti sembuh. Hasilnya pasti cocok. Nafsu dunia menjeratku. Kata dokter, semuanya udah kembali normal. Jadi sebentar lagi Aulia udah bisa pulang. Berarti aku udah sembuh. Iya. Kalau gitu, Papa sama Mama akan dapetin janji aku kan? Kamu maunya apa, Nak? Aulia sih, maunya Papa sama Mama sama-sama lagi kayak dulu. Mau kan, Ma? Iya, Papa sama Mama akan balikan lagi. Mas. Sebentar ya, sayang. Aku harap kamu bisa mengerti. Semua ini buat kebaikan. Aku nggak mau punya madu. Pesan aku nggak akan berubah. Aku tetap akan rujuk sama dia. Semua ini hanya untuk Aulia. Dan kamu harus mengerti. Aku minta sama kamu, tolong kamu jangan balikan lagi sama Mas Teguh. Aku nggak akan mungkin bisa ingkar janji sama Aulia. Tapi dia itu kan masih kecil. Aku nggak mau punya madu. Kamu bisa kan ngelakuin itu? Ya kalian bisa kan berpura-pura kalian itu udah balikan lagi di depan Aulia. Kalian nggak harus balikan beneran. Siska, kamu tuh aneh ya. Dulu kamu bisa menerima suami aku yang sudah menjadi suami orang lain. Tapi sekarang, kamu nggak bisa menerima kehadiran perempuan lain sebagai madu kamu. Memang aku nggak bisa terima. Karena itu, niat aku dari awal juga emang untuk menyingkirkan kamu. Karena aku mau jadi satu-satunya. Dan sekarang, kenapa keadaannya jadi seperti ini? Kenapa harus ada kamu lagi di kehidupan aku? Ternyata dari dulu niat kamu emang buruk. Mungkin karena itu, Tuhan menakdirkan aku untuk bisa kembali sama Mas Teguh. Jangan mimpi kamu. Aku gak akan ngebiarin hal itu terjadi. Dan aku akan ngelakuin apapun biar kamu gak balikan lagi sama Mas Teguh. Karena aku benci seorang madu. Segitu bencinya kamu sama madu. Karena seorang madu pernah menghancurkan hidup aku. Ternyata diam-diam kamu udah nikah lagi, Mas. Kamu udah kasih aku madu. Kamu tega atau nggak, Mas, sama aku? Dan dia lebih cantik dan peduli sama aku. Cantik, Mas. Kamu nggak ingat anak kamu, ah? Bapak kamu
udah nikah lagi. Dan dia lebih sayang sama anak-anak dari istrinya itu. Ngomong! Dan dia udah gak peduli lagi sama kita. Sejak itu, aku berjanji sama diriku sendiri. Aku akan jadi istri satu-satunya. Aku turut prihatin atas apa yang terjadi sama kamu, Siska. Tapi maaf, aku gak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Aku juga punya anak. Dan aku ngelakuin ini semua demi Auli. Aku akan tetap menikah sama Mas Teguh. Karena kami berdua gak mungkin ingkar sama Auli. Aku senang banget deh. Papa bisa balik lagi ke rumah ini. Aku sayang kalian berdua. Papa juga sayang sama kamu. Papa janji ya, gak akan pergi lagi dari rumah ini. Papa janji, Papa nggak akan pergi lagi. Aku istirahat dulu ya. Aku senang banget kita rujuk lagi. Walaupun aku tahu kamu melakukan ini setengah hati. Hanya untuk Aulia. Tapi aku bahagia. Aku bahagia bersama kalian. Baru sebentar aku senang jadi istri satu-satunya Mas Teguh. Tapi sekarang aku malah punya Madu lagi. Aku dan dia hanya bertukar tempat. Aku sudah coba untuk berpisah dengan kamu, Mas. Tapi sepertinya takdir yang membawa aku kembali padamu. Aku hanya bisa pasrah dan berusaha ikhlas. Mungkin dengan begitu, aku bisa tenang dan gak gelisah lagi menjalani hidupku. Bu Dia ini kenapa sih ya? Kok mau-maunya sih kembali lagi sama mantan suaminya? Iya Bu, emangnya Bu Dia dari istri pertama jadi istri kedua. Tapi tetap aja sama-sama punya Madu. Saya melakukan itu semua demi anak saya. Dia ngelakuin itu karena dia butuh duit suami saya, Bu. Munafik juga ya kamu. Dulu kamu bilang aku jahat karena aku mau jadi orang ketiga. Sekarang kamu lihat diri kamu sendiri. Kamu jadi orang ketiga. Tapi itu semua bukan kemauan saya. Saya mau melakukan ini semua karena keadaan. Sama aja. Dulu memang kamu yang minta pisah dari Mas Teguh. Tapi kali ini, aku pastiin kamu yang akan ditolak. Mas, kamu pasti udah lapar kan? Kamu makan dulu ya. Aku udah sengaja bikin masakan kesukaan kamu. Ya sayang. Halo Mas, Mas kamu di mana Mas? Anak kita badannya panas banget. Dan dia dari tadi nangis terus. Aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Kamu bisa pulang nggak Mas sekarang juga? Astagfirullah. Ya aku pulang sekarang ya. Kamu tunggu ya. Mas, aku tunggu ya Mas. Kenapa Mas? Ya, aku minta maaf. Aku nggak bisa makan malam sama kamu ya. Anak aku sakit. Siska bilang dia demam. Nggak apa-apa kan kalau aku kesana sekarang? Iya Mas. Makasih ya. Kamu bilang anak kita panas. Ini nggak panas kok. Malah tidurnya nyenyak banget. Iya Mas, tadi tuh emang panas badannya. Tapi langsung aku kasih obat demam. Untungnya langsung turun panasnya Mas. Maaf ya Mas, tadi aku panik banget pas telepon kamu. Tapi boleh nggak Mas, kalau malam ini kamu nginep di sini? Aku takut nanti anak kita demam lagi. Ya udah, malam ini aku di sini. Makasih ya Mas. Nih kopinya, diminum dulu. Makasih ya. Siska, semalam aku udah di sini dan anak kita udah gak panas lagi kan? Jadi malam ini aku pulang ke rumah dia ya. Nggak bisa gitu dong Mas. Malam ini kan jatahnya aku. Tapi jatah dia udah kamu ambil semalam. Aku harap kamu ngerti. Kalau kamu tetap pulang ke rumah istri kedua kamu itu, aku pastiin kamu nggak akan ketemu sama anak kita lagi. Karena aku akan pergi dari sini. Kamu sengaja bikin alasan. Kamu bilang anak kita sakit biar aku di sini. Aku mohon sama kamu, belajar untuk ikhlas. Dia bisa ikhlas. Kenapa kamu nggak bisa? Badan kamu panas banget. Aku harus kasih tahu Mas Teguh. Enggak, Siska pasti bohong. Itu alasan aja, biar aku kesana. Kenapa Mas Teguh nggak balas sih? Mas kopinya. Kok teleponnya nggak diangkat Mas? Gak apa-apa, aku lagi malas. Halo, dia. Aku minta tolong sama kamu, tolong bilangin sama Mas Teguh kalau badan anak aku tuh panas banget. Dan sekarang aku mau bawa dia ke rumah sakit. Bilang sama Mas Teguh, susulin aku ke rumah sakit sekarang juga ya. Anak kamu mau dibawa ke rumah sakit, Siska. Aku telepon kok gak diangkat-angkat. Pasti dia yang udah bikin kamu gak ketemu sama aku, ya kan? Aku yang sengaja gak mau angkat telepon kamu. Aku lagi malas. Kemarin kamu bohong sama aku kan? Kamu bilang anak kita sakit. Jangan kamu ulangin lagi. Nafsu dunia menjeratku. Itu Papa pulang, Nak. Papa. Itu Papa sayang. Papa. Hai Papa. Aku udah sembuh loh gitu. Alhamdulillah.
malam ini kamu nginep di sini kan? Hari ini aku akan sama-sama kalian. Yuk, kita masuk. Tahu, udah pulang. Sayang, dia telepon. Aku angkat ya. Iya sayang. Halo Pak, Mama pingsan Pak. Papa pulang sekarang ya. Iya Pak. Dia pingsan. Aku harus pulang sekarang. Aku ikut. Aku mau tahu apakah istri kedua kamu itu benar-benar pingsan atau dia cuma pura-pura biar kamu datang ke sana. Istri Bapak sedang mengandung dan kandungannya agak lemah, tapi tidak perlu dirawat. Nanti saya akan buatkan resep vitamin untuk penguat kandungannya. Tapi tolong jaga ya Pak, jangan sampai stres dan kecapean. Iya dong. Alhamdulillah, kamu hamil lagi. Kita akan jadi keluarga besar. Setelah ini aku anterin kamu pulang ya. Gak usah Mas, aku bisa pulang sendiri. Lagian kan hari ini harinya kamu sama Siska. Nggak apa-apa dong, aku anterin kamu pulang dulu terus aku ke rumah Siska. Kamu kan lagi hamil. Iya kan sayang? Iya Mas. Tuh, apa-apa kan? Ini Pak resep. Terima kasih banyak ya dok. Iya, sama-sama. Mas, diminum Mas tehnya. Kamu kenapa sih Mas? Lagi mikirin apa? Kok kayaknya dari tadi kamu gelisah? Aku kepikiran dia terus. Kandungannya agak lemah. Takut dia kenapa-napa. Anaknya belum lahir aja, dia udah menyita perhatiannya Mas Teguh. Gimana kalau nanti anaknya udah lahir? Aulia! 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 Mama! Kenapa, Ma? Tolong! Tolong! Bu, tolong, Bu! Mama saya pingsan, Bu! Astagfirullahaladzim! Tolong Bapak ya, Bu! Ma! Kenapa? Apa yang terjadi sama kamu? Kita nggak bisa diselamatkan, Mas. Itu semua terjadi karena aku telat dibawa ke rumah sakit. Kenapa semalam kamu nggak kabarin aku? Kenapa? Aku udah coba hubungin kamu, Mas, tapi nggak bisa. Semalam? Jangan terlalu mikirin Mbak Dia. Kalau dia kenapa-napa pasti dia telepon kok. Ya kan? Aku istirahat duluan ya. Oh iya, handphone aku di luar, sayang. Maaf ya. Lagi-lagi perempuan ini berusaha untuk menguasai Mas Teguh. Aku gak akan biarin dia terus-terusan cari perhatian. Aku urus administrasi dulu ya. Sayang, kamu temenin sebentar ya. Iya Mas. Bagus deh kalau kamu ngelambain. Usaha aku untuk ngumpetin handphone Mas Teguh gak sia-sia. Enggak, kamu ya. Gara-gara kamu, aku kehilangan bayi. Kan aku udah bilang sama kamu, aku akan ngelakuin apapun biar aku gak punya madu seperti almarhumah ibuku dulu. Apalagi kalau sampai kamu hamil, bisa-bisa Mas Teguh lebih perhatian sama kamu daripada sama aku. Dan aku gak mau hal itu terjadi. Harusnya mulai sekarang kamu udah tahu apa yang akan terjadi sama kamu kalau kamu hamil lagi nanti. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mundur? Aku takut Siska benar-benar lakukan ancamannya. Tapi gimana kalau aku hamil dan nanti kandunganku gak bisa bertahan lagi? Apa aku kuat? Atau aku harus menyerah aja? Mulai sekarang kamu istirahat. Urusan Aulia, biar aku seorang orang kantor yang antar jemput ya. Gak usah kamu pikirin. Mas, aku udah putuskan, Mas. Aku mau kita pisah. Pisah lagi? Iya, Mas. Aku udah gak tahan lagi, Mas. Harus menahan perasaan untuk berbagi suami. Tapi kita udah janji sama Aulia kalau kita gak akan pisah lagi. Kita jangan bilang dulu semua ini ke Aulia. Kita tunggu sampai Aulia bisa mengerti semuanya. Tapi kali ini aku mau kamu menolak aku, Mas. Enggak, aku gak mau. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran seperti itu? Kenapa? Apa yang udah Siska perbuat sama kamu? Jawab. Aku harus ancam dia soal anak. Dia pasti trauma karena kemarin aku yang udah bikin dia kehilangan anaknya. Karena aku yang udah menyembunyikan dan matiin handphone Mas Teguh. Aku harus telepon dia sekarang. Jadi kamu dalang semua ini? Mas, kamu dalang semua ini? Mas, kamu tenang dulu ya. Aku bisa jelasin kok semuanya sama kamu. Iya, memang betul. Aku yang udah ngelakuin semua itu, Mas. Tapi aku ngelakuin semua itu karena aku gak mau kehilangan kamu, Mas. Karena aku gak mau punya madu. Dan aku mau aku jadi satu-satunya buat kamu, Mas. Tapi kenapa? Kenapa sih kamu? Waktu kita pertama kali nikah, kamu tahu aku udah nikah sama dia. Dan sekarang kamu gak terima. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Mas, aku mohon, Mas. Dengerin aku, Mas.
Mana Mas Teguh? Mas Teguh nggak ada di sini. Bohong. Dia pasti ada di sini. Siska, aku ini bukan kamu, Siska. Terus kamu pikir aku percaya? Hah? Sama sekali nggak. Aku yakin banget dia pasti ada di rumah ini. Mas Teguh, kamu di mana sayang? Mas Teguh, sebenarnya kamu ngumpetin dia di mana sih? Hah? Aku berani sumpah sama kamu, Mas Teguh nggak ada di sini. Aku nggak percaya sama omongan kamu. Kamu pasti sengaja kan nyembunyiin dia biar kamu bisa nguasain dia. Mas, aku tahu kamu di sini, Mas. Siska, kamu kenapa, Siska? Cemburu kamu itu benar-benar kelewatan. Gara-gara cemburu buta, dia jadi kehilangan calon anaknya. Dan gara-gara cemburu juga, sekarang kamu kayak gini mukanya. Celaka kamu. Aku minta kamu sadar dong. Dia itu bukan saingan kamu. Kalian harus hidup rukun, bukan bersaing. Enggak, Mas. Buat aku dia tetap saingan aku. Aku mohon, Mas. Tolong kamu talak dia. Aku gak mau punya Madu. Aku gak bisa. Kalau gitu aku akan berhenti makan dan minum obat. Karena percuma juga aku sembuh. Terserah kamu. Keras kepala kamu. Puas kamu. Karena kamu udah ngerebut Mas Teguh kembali. Mas Teguh, Mas udahlah, Mas. Kamu gak perlu seperti itu sama Siska. Dia itu benar-benar keterlaluan. Aku mohon sama kamu, Mas. Tolong maafin Siska. Kasihan dia, Mas. Dia seperti itu karena punya trauma di masa lalunya. Karena Madu dari ibunya. Biar aku aja yang mengalah, Mas. Aku minta kamu menolak aku, Mas. Gak akan. Sekarang aku sadar. Hidup aku butuh sama kamu. Sampai kapanpun aku akan pertahankan rumah tangga kita. Nafsu dunia menjerat. Kamu gak kasihan sama anak kita ya? Dia kangen sama kamu. Siska, kamu makan dong. Jadi aku mohon sama kamu. Kamu harus makan sekarang. Mas, kita gak bisa terus seperti ini, Mas. Aku gak mungkin bisa jadi istri kamu, tapi menyakiti istri yang lain. Kamu gak kasihan sama Siska, Mas. Siska, jadi sampai sekarang kamu tetap ingin aku berpisah dengan dia. Baik, aku ikutin kemauan kamu sekarang. Sayang, aku minta maaf sama kamu ya. Ini bukan kemauan aku. Aku terpaksa ngelakuin ini. Sekarang juga aku talak kamu. Rasanya sakit ketika Mas Teguh mentalakku. Tapi ini yang terbaik. Aku hanya bisa ikhlas menerimanya. Mau apa lagi kamu telepon aku? Kamu udah dapatkan apa yang kamu mau. Gak usah galak-galak gitu dong. Selamat ya. Karena sekarang kamu udah jadi janda lagi. Dan aku pastikan kali ini kamu gak akan balikan lagi sama Mas Teguh. Kamu tahu gak? Bedanya ditalak sama minta pisah. Kalau minta pisah itu artinya suami yang salah. Tapi kalau ditalak itu artinya kamu yang salah. Ya Allah, 2 kali aku menikah dengan suamiku. 2 kali pula aku harus ditalak. Aku lega dan senang banget, Mas. Akhirnya aku jadi satu-satunya buat kamu. Aku bisa miliki kamu sepenuhnya. Siska! Gimana dok? Sekitar begini Pak, sepertinya ada pendarahan di kepala Ibu Siska. Dan ini mungkin di masa yang lalu Bu Siska pernah terjatuh ya. Dan ini harus segera ditangani dengan baik. Sebab kalau tidak nanti akan membahayakan untuk kesehatan Bu Siska ya. Saya mohon usahakan yang terbaik ya. Oh baik Pak, saya akan berusaha. Saya pergi sebentar ya Pak, permisi. Terima kasih dok. Sama-sama. Gimana Mas? Dokternya bilang apa? Ada pendarahan di kepala kamu. Dan harus segera dilakukan operasi. Kenapa, Mas? Kenapa ini harus terjadi sama aku? Kenapa ini terjadi di saat aku sudah bisa mendapatkan semuanya? Kenapa aku harus sakit? Di saat aku udah bisa menjadi istri satu-satunya buat kamu, kenapa, Mas? Sabar, Siska, sabar. Ya, sabar. Ini gak adil, Mas, buat aku. Aku gak mau sakit kayak gini, Mas. Aku gak mau. Harus ikhlas menerima ini. Ini ujian buat kamu. Juga buat aku. Sekarang kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Serahin semuanya kepada Allah. Dokter pasti akan melakukan yang terbaik buat kamu. Kamu yakin? Kamu pasti akan sembuh.
Iya, Mas. Siska di rumah sakit sekarang. Dia mengalami pendarahan di kepalanya. Hah? Ada pendarahan di kepalanya? Kalau kamu nggak keberatan, aku minta tolong kamu untuk urusin anak aku. Aku bisa aja minta tolong orang lain. Tapi aku nggak yakin. Iya, Mas. Kamu tenang aja ya. Aku akan bantu untuk jaga anak kamu. Yang penting kamu fokus untuk urusin Siska dulu ya, Mas ya. Ya. Alhamdulillah. Dokter bilang operasinya berjalan lancar, sayang. Semoga kamu cepat sembuh ya. Harus bisa pulang ke rumah ya, sayang. Tapi kenapa ya, Mas? Rasanya kepalaku masih sakit sekali. Kapan kira-kira aku bisa pulang? Aku kangen sama anak kita. Siapa yang ngerawat dia sekarang, Mas? Kamu kangen mau lihat anak kita ya? Kita video call aja ya. Sayang, Dede bayi mana? Mama lagi kasih susu nih buat Dede. Tuh. Anakku sama dia. Siska, kamu semangat ya. Kamu harus sembuh. Kamu tenang aja. Anak kamu, aku yang jagain. Kamu pasti kangen ya sama anak kamu. Nih, anak kamu. Nanti kapan-kapan aku bawain anak kamu ke rumah sakit ya. Biar kamu bisa ketemu sama dia. Bobo, nyusut tapi bobo. Kan mama, Nak. Mama itu. Dia terlihat sangat menyayangi anakku. Makasih ya dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siska, ini anak kamu nih. Sayang, sama mama mau sama mama? Kangen sama mama ya? Hai sayang. Mama kangen sama kamu. Aku ngerasa umurku udah gak lama lagi. Kasian kamu, Nak, kalau sampai kamu gak punya ibu. Iya, aku minta maaf ya sama kamu. Selama ini aku salah menilai kamu. Sekarang aku tahu kalau kamu itu perempuan baik. Kamu gak seperti Madu ibuku dulu. Dan kamu tulus sayang sama anak aku. Iya, aku udah maafin kamu. Mungkin ini teguran buat aku. Kalau sesuatu yang bukan ditakdirkan untuk kita mau dipaksain dengan cara apapun, tetap gak akan pernah jadi milik kita. Dan sekarang Allah menegur aku dengan cara ini. Enggak, Siska. Kamu jangan bicara kayak gitu. Aku yakin kamu pasti akan sembuh. Tolong janji sama aku. Kamu akan ngerawat anak aku seperti anak kandung kamu sendiri. Tolong sayangi anak kita. Aku mohon. Iya, Siska. Iya, aku akan jaga anak kamu. Makasih ya dia. Mas, aku minta maaf ya. Aku udah merusak rumah tangga kamu dan dia. Kamu jangan ngomong seperti itu dong. Kamu pasti akan sembuh. Siska. Siska. Cintamu. Siska. Siska. Mas, gimana Siska, Mas? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam. Aku janji sama kamu. Aku gak akan pernah menikah lagi. Sekarang aku sadar. Selamanya aku gak akan pernah bersikap adil. Memang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dijalankan. Selama ini aku mengikuti hawa nafsu aku untuk mendapatkan perempuan lain selain kamu. Terlambat kamu menyesal, Mas. Sekarang kamu hanya bisa mengambil hikmah dari ini semua. Aku minta maaf sama kamu. Aku janji, aku akan setia sama kamu. Biar waktu yang akan menjawab semuanya, Mas. Menangis kembali.
Hal yang paling mengerikan dari pengkhianatan adalah kenyataan bahwa itu tidak datang dari musuhmu, melainkan temanmu. Tapi aku sudah memaafkan semua. Meski tidak akan pernah bisa aku lupakan, agar menjadi pelajaran bahwa sekuat apapun untuk berusaha adil pada dua hati, tetap saja akhirnya akan ada hati yang tersakiti.